Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum film jadul. Yo opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo? Harus sehat dong. Balik mana ambek aku Icang seperti biasa. Kali ini sesuai salah satu saran dari kalian, kita akan mengidul film tentang naga berjudul Reign of Fire tahun 2002. Film ini bertabur bintang, ada Mas Christian Bale, Gerard Butler, Matthew McConaughey, dan masih banyak yang lainnya. Terakhir film naga yang kita bahas itu Eragon ya kan? Nah kalau film ini tahun rilisnya lebih lama, tapi animasi dan konsep filmnya nggak kalah cakepnya. Reign of Fire bercerita tentang bumi yang dikuasai ribuan naga, sedangkan manusia hanya tersisa sedikit karena selalu dimangsa oleh naga-naga tersebut. Manusia-manusia yang masih bertahan hidup akhirnya mengetahui cara bagaimana mengalahkan naga-naga itu. Penasaran? Ya wes kita langsung pantun aja yo. Sesuai saran dulurku Rizky Hardika. Nah ini, tuku boba rasa tiramisu, monggo sekecaaken. Astagfirullah, mulut mulut. Di London, seorang bocil bernama Quinn datang ke sebuah proyek terowongan kereta bawah tanah. Quinn turun jauh ke bawah untuk menemui ibunya bernama Karen, mandornya para pekerja konstruksi di sana. Salah satu pekerja tanpa sengaja menemukan terowongan yang aneh. Karena Quinn lagi ada di sana, diisengin lah disuruh masuk ke dalam. Nurut aja si Quinn, iya aja pokoknya. Quinn pun melihat dinding yang bersisik, yang ternyata itu adalah seekor naga raksasa terbangun dari tidurnya setelah berabad-abad lamanya. Quinn yang matanya kesakitan karena terkena cairan naga langsung menemui ibunya. Ibunya pun langsung mengobati mata Quinn. Sedangkan pekerja lainnya akan mengecek terowongan tersebut. Sampai akhirnya karena naga tadi menabrak lift, ibu Quinn kegencet dan akhirnya dia meninggal. Bertahun-tahun kemudian, ternyata bukan hanya ada satu, tapi ada banyak naga yang terbangun dari tidurnya. Mereka berkembang biak sangat cepat, membakar semua yang ada di hadapannya, memakan para manusia, dan dalam waktu singkat mereka menguasai bumi. Meskipun manusia sudah berusaha membunuh para naga, tapi mereka terus berkembang biak. Kini bumi yang sudah terbakar menjadi daratan yang penuh dengan abu. Manusia-manusia yang tersisa berusaha bersembunyi dan bertahan hidup. 20 tahun kemudian, Quinn yang masih hidup dan sudah dewasa bersembunyi di bawah tanah memimpin manusia-manusia yang selamat di London dan sekitarnya. Quinn pun pergi keluar menyusul Eddie yang tiba-tiba akan pergi untuk mengambil hasil panen. Quinn pun menghalanginya karena situasi masih berbahaya dan panen juga masih belum siap. Jika hasil panen diambil, maka tidak ada bibit untuk ditanam musim depan. Quinn tahu mereka semua kelaparan, tapi ini belum saatnya untuk mengambil hasil panen. Quinn memiliki sahabat bernama Creedy. Mereka melakukan sedikit pertunjukan untuk menghibur anak-anak sebelum mereka tidur. Malam harinya ketika semua sudah tidur, si Eddie nekat dong mencuri kunci dan tetap kabur bersama komplotannya. Sesampainya di ladang, Eddie dan kawan-kawan langsung makan dengan rakusnya. Sampai akhirnya mereka sadar jika ada naga yang akan menyerang. Dibilang juga apa? Di markas, Barlow, bagian pengintai, melihat ada naga di dekat ladang dan langsung membunyikan alarm. Quinn dan Creedy pun meminta semua orang kumpul di tempat yang aman, lalu mereka akan menyusul Eddie dan kawan-kawan. Dengan mobil baja, mereka akan kembali pulang, tapi naga langsung menyerang mereka. Doesn't care about us. He just wants the damn ash off that field. Mereka pun berhasil kembali ke markas. AJ, bagian teknisi radio, mendengar suara kelompok orang lain di dekat sana. Barlow pun langsung mengintainya dan melihat sekelompok orang dengan tank-tanknya mendekati markas. Quinn dan semua pasukan pun langsung bersiap karena mungkin aja orang-orang itu sebuah ancaman ya kan. Ternyata mereka adalah orang-orang Amerika yang dipimpin oleh Denton Van Zandt. Who's in charge? Anything happens, you know what to do.
Queen pun mendatangi Vengeance. Vengeance bilang jika mereka adalah tentara nasional sekaligus pemburu naga. Mereka sudah kehilangan 122 orang dan mulai kehabisan bahan bakar. Maka dari itu Vengeance butuh tempat untuk berlindung dan memperbaiki persenjataan mereka, kurang lebih selama 18 jam. Awalnya Queen menolak memberikan tempat tinggal sementara, tapi karena Vengeance membuktikan beneran pernah membunuh naga, Queen pun mengizinkan pasukannya masuk. Dan jika Vengeance dan pasukannya berulah, Queen tidak segan-segan untuk membunuh mereka. Creedy nggak setuju jika Vengeance diizinkan masuk dengan mudahnya. Mau dia pemburu naga pemburu hantu tetap aja Creedy berpikiran mereka pasukan berandalan yang sama bahayanya seperti naga. Ternyata bukan hanya Vengeance dan pasukan daratnya, tapi juga ada pasukan udara bernama Archangels yang dipimpin oleh Mbak Alex. Pasukan Archangels biasa menangkap naga dari udara dengan menggunakan jaring. Creedy yang awalnya menolak kedatangan mereka langsung dong auto kena mental lihat pesonanya Mbak Alex ya kan. Sedangkan Queen tetap masih belum bisa percaya sepenuhnya kepada mereka. Saat Queen didatangi oleh Alex, Queen bertanya apa yang sebenarnya mereka inginkan di sini. Alex pun bilang harusnya pertanyaan itu ditujukan ke Vengeance. Tak lama kemudian Barlow melihat naga di pegunungan dekat sana. Nggak pakai basa-basi, pasukan-pasukan pemburu naga langsung pergi memburunya. Men, get ready to rock and roll! We got a dragon to kill! Mereka pun bagi tugas seperti biasanya. 3 motor membawa 3 alat vertikal yang bisa membuat peta 3D jika ketiganya terpasang. Vengeance akan menunggu di titik tertentu untuk membunuh naga, sedangkan Archangels akan terbang tanpa parasut sampai waktu yang ditentukan, dengan tujuan untuk menangkap naga tersebut di lokasi sesuai peta 3D nanti. Vertikal 1 dan vertikal 2 berhasil terpasang, tapi vertikal 3 nggak berhasil dipasang karena si pengendara motor sudah dimakan oleh naga. Itu artinya Archangels tidak akan tahu kemana arah mereka harus terbang. Queen pun langsung inisiatif mendatangi tempat vertikal yang ketiga dan memasangnya kembali. Lalu tiba-tiba Alex tetap mengendarai helikopter, sedangkan Alvarez, Jefferson, dan Gideon terus terbang untuk menangkap naga. Sampai akhirnya Jefferson tewas dimakan. Alvarez yang sangat panik karena sempat disembur oleh api, akhirnya tewas juga karena lupa mengeluarkan parasut. Tersisa Gideon yang masih selamat, tapi naga tidak berhasil ditangkap. Karena Queen ada di vertikal 3, Vengeance meminta bantuannya untuk memancing naga itu agar dia bisa membunuhnya di titik tertentu. I'm coming. Naga berhasil dibunuh. Malamnya warga di sana merayakan keberhasilan itu dengan party ya kan. Tapi Vengeance dan pasukannya yang melihat itu sangat marah karena mereka hanya membunuh 1 naga saja, sedangkan 3 pasukannya Vengeance harus tewas. Jadi tidak sepantasnya mereka melakukan pesta seperti itu. Vengeance pun merasa tersinggung dengan perilaku mereka. But you go ahead. Personally, you disgust me. Setelah itu Queen menemui Vengeance dan Alex, dan disinilah Vengeance mengatakan apa tujuan mereka sebenarnya. Ternyata bukan hanya untuk berlindung dan memperbaiki senjata, tapi Vengeance butuh pasukan yang lebih banyak untuk memburu naga, yaitu pasukan-pasukannya Queen. Alex pun menceritakan jika selama ini mereka telah membunuh sekitar 200 naga, tapi semua yang mereka bunuh adalah naga betina. Mereka yakin naga-naga betina ini terus bertelur karena diasal oleh naga jantan, dan selama ini mereka tidak pernah menemukan naga jantan tersebut. Kenapa? Karena ternyata hanya ada 1 naga jantan, dan naga jantan itu diyakini ada di London. Itu artinya lur, jika mereka berhasil membunuh naga jantan tersebut, maka naga-naga betina tidak akan bisa berkembang biak lagi dan spesies naga pasti akan punah. Meskipun begitu, Queen tidak mau orang-orangnya ikut dengan mereka. Queen ingin bertahan di sana karena menurutnya itu adalah cara terbaik agar tetap hidup. Alex tahu jika Queen gak mau ikut berperang karena mengalami trauma tersendiri. Queen pun akhirnya mengatakan jika dia tidak mau pergi ke London karena ibunya tewas di sana. Ingat kan lur, pas Queen kecil dan ngelihat naga di dalam lubang? Ya itu naga jantannya itu yang ukurannya jauh lebih besar dari naga betina.
Fenzhen pun mengompori semua pasukannya Queen untuk ikut berperang dan mewajibkan mereka melakukan wajib militer. Queen pun langsung datang dan memukul Fenzhen. I said no! No, Quinn! I'll kill ya! That's what we need. I'll kill ya! He's gonna bring it back here! Alex mendatangi Queen dan memberikan obat untuk lukanya. Saat Queen sedang mengobati lukanya, anak angkatnya bernama Jared ingin mengikuti Fenzhen dan Alex karena Jared ingin menjadi Archangel. Queen menahannya karena Jared bisa menjadi pemimpin pasukannya suatu saat nanti. Tapi karena Jared masih ngotot, Queen pun membiarkannya pergi. Goodbye, Jared. You look after yourself. Pemburu naga akhirnya pergi menuju London, termasuk pasukan-pasukan sukarelawan dari pihaknya Queen yang mau ikut berperang. Tapi ternyata Jared mengurungkan niatnya dan tetap bersama Queen. Di lain tempat, para pasukan sudah sampai di London. Kendaraan harus berhenti karena jalan terhalang. Fenzhen pun meminta Alex mencari jalan yang lainnya, sedangkan para pasukan bersiaga dengan senjata. Lalu tiba-tiba naga jantan akhirnya muncul dan menyerang. Fenzhen, it's Alex. Can you read me? Karena komunikasi tidak dijawab oleh Fenzhen, Alex pun kembali dan melihat kobaran api yang membakar semua pasukan. Fenzhen sangat terpukul karena semua pasukannya tewas hanya dengan satu semburan. Lalu naga jantan mendatangi markas Queen dan membakarnya. Creedy membantu mengamankan warga di sana. Sedangkan Queen yang masih di ladang langsung kembali ke markas, dan betapa terkejutnya Queen melihat markas yang sudah hancur terkena kobaran api. Queen pun langsung menyelamatkan beberapa anak-anak yang masih di atas, dibantu oleh Jared dan Creedy. Karena masih tersisa 65 orang di atas, Creedy pun akan membantu menyelamatkan mereka. Tapi yang terjadi... Semua warga sangat terpukul dengan kematian Creedy. Queen pun meminta mereka semua mendoakannya. Saat situasi sudah aman, mereka semua keluar dari tempat persembunyian. Queen sekarang sadar dan setuju dengan perkataan Fenzhen bahwa cepat atau lambat mereka semua pasti akan mati. Satu-satunya cara adalah membunuh naga jantan. Queen ingin Fenzhen dan Alex pergi bersamanya ke sarang para naga, sedangkan Jared diamanahi membawa para warga ke tempat yang aman. Dengan helikopter mereka bertiga menyisiri tepi pantai dan mendarat di suatu tempat yang sudah sangat dekat dengan sarang naga. Ini banyak banget naganya lur, udah kayak belalang. Queen mengenal betul daerah itu. Queen berencana masuk diam-diam dan menyelinap melalui terowongan. Terlihat naga jantan yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari betina, dan si jantan memakan naga-naga yang lainnya. Itu artinya mereka benar-benar sangat kelaparan karena manusia sudah tersisa sedikit dan sulit untuk ditemukan. Naga-naga betina pun kabur dari sana dan tersisa naga jantan di dalamnya. Di kesempatan inilah mereka akan membunuh naga jantan tersebut. Mereka berencana membunuh naga jantan dengan panah yang sudah diberi bahan peledak, tapi panah itu harus dilepaskan tepat saat naga akan menyemburkan api dan hanya bisa berjarak 50 kaki saja. Intinya benar-benar harus hadap-hadapan lah sama naganya. Queen sempat melihat lift tempat ibunya meninggal, tapi dia langsung menguatkan hatinya kembali. Mereka pun masuk ke rongsokan kereta agar bisa mendapatkan pandangan yang lebih luas. Mereka tahu jika naga jantan sedang bersembunyi dan akan menyerang tiba-tiba. Fenzhen pun ingin mereka berpencar untuk memancing naga tersebut. Dengan sangat percaya diri, Fenzhen yakin jika naga itu pasti akan terbunuh. Saat sudah sampai di tempat persembunyian, ternyata panah Queen jatuh di tengah jalan. Astaga, pakai acara jatuh segala ya kan? Naga pun akan menyerang Fenzhen yang ada di atas terobong, dan Fenzhen berhasil melukainya. Tapi itu masih belum cukup.
Vincent sudah tewas, sedangkan Queen langsung membantu menyelamatkan Alex yang terluka. Naga jantan terus mengejar mereka, dan Queen akhirnya berhasil menemukan panah peledaknya. Alex pun sedikit mengalihkan perhatian naga, sampai akhirnya Queen berhadapan langsung dengan naga jantan. Dan tepat ketika naga akan menyemburkan apinya, mereka berdua masih selamat dan naga jantan akhirnya berhasil dibunuh. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, tower radio dibangun di atas bukit dan mereka mendapatkan sinyal dari sekelompok orang Perancis yang masih selamat. Sekarang kepemimpinan diserahkan ke Jared. Meskipun sudah 3 bulan lamanya mereka tidak pernah melihat naga, tapi mereka harus tetap berhati-hati. Maybe I'll just kill him. Buyar, apakah ada sequelnya? Sayangnya masih belum jelas, Lur. Gimana, cukup kentang ya ternyata ya. Sebenarnya masih bisa banget dilanjutin sequel atau prequelnya. Rumor yang beredar, ada kemungkinan sequelnya bakalan digarap, karena masih banyak banget yang bisa dikupas, Lur. Mulai dari kelanjutan para naga-naga betina, atau mungkin prequel yang jelasin gimana cara Queen bertahan hidup selama 20 tahun, atau mungkin pas Vincent dan Alex memburu 200 naga sebelumnya. Semoga aja ada ya, sayang soalnya. Sesayang aku ke kalian, Lur. Halah, saai. Ya wes, segitu dulu. Aku Icang undur diri. Matur nuwun dan say no untuk jiper melawan naga, but say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum, Lur.